Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa di dalam program Makin Dekat dengan Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang penuh dengan anugerah, terima kasih karena Kau telah bersama-sama dengan kami di dalam istirahat sepanjang malam yang kami sudah lalui, dan di pagi hari ini kami bersyukur ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan untuk kami boleh menikmati hari baru. Terima kasih Tuhan juga untuk kesempatan kami boleh bersama-sama merenung firman Tuhan. Sebelum kami lebih jauh masuk di dalam aktivitas kami, kiranya firman ini boleh menjadikan satu kekuatan bagi kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose 2, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Saya akan membaca untuk kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tema kita hari ini saya berikan judul Rooted in Christ and Rising in Faith. Berakar di dalam Kristus, bertumbuh dalam iman. Nah, jika kita memperhatikan pertumbuhan sebuah tanaman atau pohon, yang diharapkan dari tanaman atau pohon itu tidak hanya asal dia bertumbuh dengan baik, tetapi juga bahkan dia bisa menjadi tanaman atau pohon yang berguna, tidak hanya dari daunnya, tetapi juga menghasilkan buah pada musimnya. Agar ia dapat bertumbuh dan berbuah, maka ia harusnya tetap tertanam kuat di dalam tanah. Karena menurut sebuah penelitian, tanaman yang terus seringkali dipindah-pindah akan potensi membuat dia jadi stres, dan bahkan juga lambat laun akan membuat dia jadi tanaman yang mati, kering dan mati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikian juga di dalam kehidupan kekristenan kita. Tuhan mengharapkan kita menjadi orang percaya yang tidak hanya percaya saja, tapi juga bagaimana kita mengalami pertumbuhan ini. Maka kemudian ada dua tahapan yang kita kenal melalui ayat ini. Dua tahapan hidup orang percaya. Tahapan awal atau tahapan dasar adalah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini merupakan sebuah tahapan dasar yang sangat penting. Sebelum kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai Tuhan oleh karena dosa kita. Tetapi karena karya Kristus yang telah dikerjakan di atas kayu salib untuk memberikan penebusan dosa kepada setiap kita, maka kemudian kita menjadi orang-orang yang dilahir barukan. Kita menjadi orang-orang percaya yang juga terus dapat dipimpin di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita ke depan. Ada Roh Kudus yang terus senantiasa memimpin perjalanan kita. Maka seorang yang bernama N.T. Wright mengatakan, menerima Tuhan Yesus itu bukanlah keputusan sesaat. Jadi bukan asal kita percaya lalu kemudian kehidupan kekristenan kita selesai sampai di sana. Asal status kita adalah menjadi orang Kristen, kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita bertobat, maka kemudian tanggung jawab kita selesai sampai di sana. Ternyata tidak. Jadi di dalam tahapan yang kedua sebagai orang percaya, dikatakan di dalam ayat ini, ketika kamu sudah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu ada sebuah saran yang harus kita lakukan bersama adalah, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Rasul Paulus mengatakan hal ini kepada orang-orang yang ada di Kolose. Pada waktu itu bagaimana menerima mereka sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima Kristus Yesus, hidup mereka tidak hanya sekedar percaya saja, tetapi juga bagaimana mereka juga terus dapat hidup
tetap tinggal di dalam Kristus. Di tengah-tengah segala pengajaran-pengajaran yang berbeda, kemudian ada begitu banyak tantangan-tantangan iman yang harus mereka lalui, diharapkan mereka menjadi orang-orang Kristen yang hidup tetap di dalam Kristus. Nah, kalau kita mengingat sebuah perumpamaan yang Yesus berikan di dalam Yohanes, di dalam Injil Yohanes dikatakan, sebab sebagaimana pokok anggur, jika kita tetap tinggal di dalamnya, maka kita akan menghasilkan buah. Namun jika kita terlepas dari dia, maka kita tidak dapat berbuat apa. Kita akan menjadi seperti ranting-ranting anggur yang kering, yang dibuang orang. Namun apabila kita tetap tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kita, maka kita akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, inilah kemudian tahapan selanjutnya yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Bukan saja ketika kita menerima Kristus, asal kita selamat, lalu kehidupan kita selesai sampai di sini, atau tanggung jawab kita tidak ada. Tetapi harapannya adalah bagaimana kita sudah menerima Kristus, kita tetap tinggal di dalam Dia, lalu kemudian kita mengalami pertumbuhan yang baik, dan bahkan menghasilkan buah, atau hidup kita ini adalah menjadikan hidup yang bermanfaat dan berguna bagi Bapak kita sebagai pengusaha. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang kita bisa pelajari di dalam bagaimana kita bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana sebuah tanaman, dia bisa bertumbuh dan berbuah kalau dia memiliki akar. Ternyata akar ini tidak hanya sekedar berakar begitu saja, tetapi melainkan berakar kuat. Nah, berakar di dalam Kristus ini juga adalah kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk berakar kuat tidak bisa dilepaskan tentu saja dari sari-sari makanan yang harus diserap oleh akar ini. Pohon atau tanaman yang sehat akan terus-menerus menjulurkan akarnya ke dalam tanah untuk mencari sari-sari makanan. Nah, demikian juga di dalam kekristenan kita. Kita tidak dibiarkan menjadi seorang Kristen yang biasa saja, menjadi seorang Kristen yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, melainkan kita juga terus didorong untuk memperdalam akar kita di dalam Kristus, sehingga kita dapat mendapatkan banyak sari-sari makanan rohani yang cukup membuat kita kuat dan bertumbuh sehat di dalam kerohanian kita, sebelum pada akhirnya kita bisa menghasilkan. Nah, bagaimana kemudian caranya kita mendapatkan sari-sari makanan atau makanan rohani yang cukup di dalam kehidupan kita? Salah satunya adalah dengan disiplin rohani, dengan melakukan disiplin rohani, sebagaimana yang dicatat di dalam Mazmur yang pertama, seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia tidak akan layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Nah, firman Tuhan yang terus kita harus renungkan di dalam kehidupan kita, ini juga adalah makanan rohani yang juga harus kita serap setiap harinya untuk memperkuat akar kita, supaya dengan demikian kita mengalami pertumbuhan yang cukup kokoh dan bahkan bisa menghasilkan buah. Sebuah penelitian menunjukkan pohon yang ditanam di tanah yang dangkal dengan sering disiram air di permukaannya, justru akarnya akan malas menembus lebih dalam. Tetapi pohon yang dipaksa mencari sumber air di dalam tanah akan membangun akar yang lebih panjang sehingga lebih tahan kekeringan. Begitu juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita juga harus paksa diri kita untuk bagaimana kita mencari sumber air, supaya dengan demikian kehidupan kekristenan kita semakin dibangun, semakin berakar, dan semakin bertumbuh di dalam Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang selanjutnya
Bagaimana kita bisa bertumbuh dan bahkan bisa menghasilkan buah? Yang selanjutnya adalah kita harus bertumbuh di dalam iman kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 7a, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana yang telah diajarkan kepada. Nah, bila berakar itu mengarah ke bawah permukaan tanah, sehingga pada umumnya tidak terlihat oleh orang lain, maka perkataan di sini dikatakan hendaklah kamu dibangun di atas dia, itu mengarah ke atas tanah. Jadi kalau mengakar itu mengarah ke dalam permukaan tanah, maka kalau dibangun itu mengarah ke atas permukaan tanah sehingga bisa dilihat dan bahkan juga dialami oleh orang-orang lainnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, biarlah kehidupan kita pun juga adalah kehidupan kekristenan yang senantiasa bertumbuh sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Mengalami pembaharuan budi, mengalami pembaharuan karakter, bahkan juga di dalam iman kekristenan kita, kita percaya kita boleh terus hidup menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sebatang pohon memang harus melewati banyak musim dalam kehidupannya. Bisa musim panas, hujan, dingin, kemarau, badai dahsyat, semua itu bisa mengguncang sebuah tanaman atau pohon ini. Bahkan kerap kali juga bisa menggugurkan daun-daunnya, rantingnya juga bisa terkadang patah. Tetapi hal itu semuanya tidak membuat tumbuhan ini menjadi layu dan mati. Karena apa? Karena dia berakar kuat dan bahkan juga bagaimana dia bisa bertahan di dalam situasi-situasi yang ada. Nah, sebuah contoh juga saya ambil dari pohon kurma. Pohon kurma ini hidupnya di padang pasir yang begitu panas, dan pohon kurma ini juga tumbuh eh, tidak dekat dengan sumber air. Nah, bagaimana pohon kurma ini bertahan menghadapi lingkungan padang pasir yang terkadang tidak bersahabat. Nah, ternyata biji pohon kurma itu ketika ditanam, dimasukkan ke dalam pasir, bagaimana kemudian membuat si biji ini bisa bertumbuh dan bahkan dia juga bisa berakar. Ternyata ketika dia dimasukkan ke dalam pasir, dia harus ditutup atau ditekan dengan sebuah batu. Maka batu yang memaksa biji pohon kurma itu, dia akan terus berjuang untuk tumbuh ke atas dan bahkan bisa mengalami pertumbuhan secara maksimal. Pertumbuhan akar yang kuat membuat kurma ini bisa bertahan. Tidak hanya bertumbuh tinggi, tetapi juga bagaimana dia bisa menghasilkan buah, dan bahkan juga dia bisa bertahan hadapi setiap musim di dalam kehidupannya. Bahkan menghadapi tiupan angin yang kencang di padang pasir yang dapat kadang menerbangkan tanaman bila akar pohon itu tidak kuat mengikat pasir. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikianlah kita sebagai orang percaya. Posisi kita adalah sebagai akar yang juga terus harus berjuang untuk bertumbuh bersama Tuhan. Sang pokok anggur tempat kita berpijak, tempat kita menempel, dan bagaimana dia terus memberikan kita dorongan untuk mengalami pertumbuhan. Posisi orang percaya bukan sebagai batu yang hanya bisa menekan atau didesain sebagai angin yang hadir untuk menggoyahkan iman orang. Tetapi bagaimana kehidupan kekristenan kita ini adalah sebagaimana sebuah biji yang harus berakar dan berjuang untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dan di akhir dari dua ayat itu, dalam ayat yang ke-7b dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati yang melimpah dengan syukur itu bukanlah sesuatu yang bisa kita buat-buat. Di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita, ketika kita sudah mengalami Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita mengalami
pertumbuhan yang baik, dan bahkan juga kita bisa menghasilkan buah-buah yang berkenan di hati Tuhan. Orang Kristen tidak hanya berakar dan bertumbuh di dalam iman, tetapi juga semakin memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih renungan pada pagi hari ini boleh menolong kami bagaimana kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh karena karya Kristus di atas kayu salib, biarlah mendorong kami untuk semakin hari, semakin boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami dan bahkan juga bisa berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang terus memimpin di dalam kegiatan kami yang kami jalani di hari ini. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian, makin dekat dengan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.